Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 Januari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. I call you faithful for the promise that you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Mari ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Kau panggilku sahabat, kau mencintaiku Tuhan. Oh, mari katakan sekali lagi. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. Since when I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. See, you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
For every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on, jemaat Tuhan, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Yes. Terima kasih Tuhan. Sing, you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you've been, Jesus. Jemaat Tuhan saja, you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. Terima kasih jadi teman kami, Tuhan Yesus. Sing, God, I can't believe how you love me. Sekali katakan dari hatimu yang terdalam, you have been so good to me. Terima kasih untuk tahun 2024 Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Sing one more time. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kau sahabat terbaik, oh sahabat terbaikku. Kau panggilku teman, kau panggilku sahabat. Oh, kau kenalku secara pribadi Tuhan. Oh,
Sungguh besar setiamu, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ditinggikan nama-Mu di tempat ini, ku tinggikan, ditinggikan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sing one more time, oh, nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. One more time, sing, oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Sing, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi katakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi hati kami, dipenuhi gereja ini, dipenuhi kota kami, keluarga kami dipenuhi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin lebih memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk memuji dan melompat bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Semua boleh salamin dulu kiri kanannya, kasih senyum. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa.
Senyum yang lebih lebar lagi. Udah tahun baru harus lebih semangat, harus lebih ramah sama sekitar. Semua sudah siap? Dansa, joget, lompat bagi Tuhan. Oma-oma aja udah siap nih. Tepuk tangan dulu buat oma-oma. Let's go oma-oma. Mari tepuk tangan, come on. Semua siap? Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau nanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Coba ikutin gaya saya. Oh, come on. Ku nambah hatiku. Sekarang kegantian ke sebelah kiri ya. Oh, asik. Inilah rinduku. Siap dansa untuk Tuhan, come on. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Coba tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan, come on. Saat ku paling untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ikutin lagi yuk, come on. Oh, ku nambah hadirmu. Sing oh, oh, inilah rinduku. Come on, melompat bagi Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, hatiku kagum akan kebaikan. Sing nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih siap oma-oma untuk dansa bagi Tuhan Yesus? Bapak-bapak, ibu-ibu masih siap untuk dansa bagi Tuhan Yesus? Lemesin dikit, goyangin dikit. Let's go, come on. 1, 2, 3, go. Na 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 na. Jemaat Tuhan katakan, come on. Na 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 na. Are you guys ready? Come on. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atasku
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat sama yuk. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Coba sebentar dulu. Coba sekarang sambil nyanyi chorusnya, sambil ngomongnya tuh ke tetangganya coba. Ngomong ke sebelahnya coba. Kayak gini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Minimal 3 orang deh. Sanya untuk selamanya, kasih setianya. Ayo dong, keluar dari tempat duduk dong. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, Januari pada semangat ya. Masih mau berdiri atau duduk? Duduk deh. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang merasakan kasih-Nya Tuhan di tahun 2024 kemarin? Dari segala berkat jasmani, rohani, materi, Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. Di setiap kehidupan keluarga GBI Wow. Buktinya apa? Buktinya sekarang kita masih ada di sini, orang-orangnya masih sama, masih lengkap. Yuk sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita doa lagi sekali lagi, kita ucap syukur lagi sama Tuhan sekali lagi. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kami. Kau mati Tuhan untuk kami Tuhan di atas kayu salib. Seharusnya itu kami Tuhan Yesus. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan Yesus, itu juga bukan karena kuat gagah kami Tuhan Yesus. Bukan gara-gara kami jago kerja Tuhan Yesus. Bukan gara-gara kami jago lakuin apa yang kami lakuin Tuhan Yesus. Tapi semua karena kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan dari hidup kami Tuhan Yesus, kalau enggak ada Tuhan Yesus. Sekarang kami rendahkan diri kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau kasih hati kami ke Tuhan Yesus seutuhnya. Karena itu cuman itu doang yang bisa kami kasih Tuhan Yesus ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak butuh kok materi kami. Tuhan Yesus gak butuh apa-apa dari kita. Dia cuma butuh hati kita yang tulus, yang memuji dan menyembah Dia.
Mulai siapkan hati saudara. Kita puji sembah Dia. Kita tinggikan namanya di tempat ini. Kau sungguh dahsyat, sungguh ajaib Tuhan. Sungguh hebat perkara yang Kau buat dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Cuma Tuhan saja katakan, ku tinggikan, ku tinggikan. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam lagi ku menyembah-Mu Tuhan. Ku mau lebih lagi dalam kasih-Mu. Cuma Tuhan sekali katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Kau tetap ditinggikan. Oh, namamu dahsyat, namamu besar, ditinggikan selalu nama Yesus. Kami tinggikan namamu selalu Tuhan, dimuliakan selalu. Biarlah jiwa ini, biarlah hati ini suci dan kudus untuk menyembahmu, oh Rajaku, oh Rajaku, sahabatku, sahabatku, oh Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia Tuhan. Segala musim hidupku Kau ada. Di segala musim hidupku Kau tetap Tuhan. Di segala musim hidupku Kau sertaiku, sertai langkahku, sertai tanganku. Apapun yang kami perbuat, Kau buat berhasil Tuhan. Tahun ini Tuhan kami deklarasikan lebih dari tahun lalu, sebab Engkau di depan kami Tuhan. Oh, 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 oh. Kau jalan di depanku, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh, sing lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sing ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik.
Karena pada hari ini kami boleh ada di minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2025. Ada banyak orang tidak bisa melewati tahun kemarin dan masuk di tahun yang baru. Bahkan di saat-saat terakhir, ketika tahun 2024 akan berakhir, mereka tidak bisa mencapai itu. Tapi kami bersyukur kalau hari ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami bisa berdiri hari ini semua karena Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan di sepanjang tahun 2024 itulah yang menjaga kami. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi di tahun 2024 itu yang membuat kami selamat sampai hari ini. Dan berkat kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang begitu melimpah di tahun 2024 itu yang membuat kami hidup hari ini. Dan kami percaya Tuhan memasuki tahun 2025, tahun yang baru. Masih begitu banyak hari di depan kami yang kami gak tahu apa yang akan kami alami. Tetapi kami seringkali gak perlu tahu itu Tuhan. Yang kami perlu tahu adalah siapa yang berjalan bersama dengan kami. Sebab kalau Tuhan bersama dengan kami, yang kami lihat hanya kemenangan demi kemenangan. Tantangan boleh ada dalam hidup kami. Pergumulan boleh ada dalam hidup kami. Persoalan boleh datang menghampiri kami. Tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ceritanya akan selalu sama. Yang kami lihat akan selalu sama, yaitu kami akan melihat kemenangan. Kami akan mengatasi semua tantangan dan pergumulan itu. Tuhan, kami mau katakan tahun 2025 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun 2025 adalah tahun pengangkatan. Engkau akan mengangkat orang-orang, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Itu akan terjadi promosi di tahun 2025 ini. Dan tahun 2025 ini Tuhan akan bangkit pengusaha-pengusaha Kristen yang berani untuk memproklamirkan bahwa mereka sukses karena Tuhan. Sehingga dunia bisnis Tuhan dipengaruhi oleh banyak pengusaha Kristen, digarami oleh Tuhan lewat pengusaha-pengusaha ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini. Dan hamba mau bersyukur boleh ada di tempat ini di tahun yang baru minggu pertama ini. Tuhan pakai hambamu untuk boleh menyampaikan apa yang jadi isi hatimu di permulaan awal tahun ini. Dan kami buka hati kami, siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya, salut buat saudara semua, sementara yang lain masih berlibur bersama dengan keluarga. Ada orang-orang yang mungkin ada yang sengaja gak mau berlibur karena untuk jaga gereja ini supaya tetap ada kebaktian. Kita bersyukur untuk orang-orang itu, amin saudara. Ya, saya juga bersyukur karena minggu pertama ini diberikan satu kehormatan, satu kesempatan yang baik untuk boleh berada di keluarga GBI Wow. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dan untuk teman-teman di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini saudara berbicara tentang hati. Tema saudara adalah Your Heart Direction Your Future. Hati itu akan memimpin, menentukan masa depan saudara. Nah, saya untuk minggu ini, minggu yang pertama ini saya ingin bicara tentang healthy inside. Atau kalau boleh terjemahan bebas bahasa Indonesia adalah hati yang bersih. Saudara-saudara mesti ingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, we live inside out. Kita hidup dari dalam keluar. Kita harus memastikan bahwa yang di dalam itu beres. Supaya apa? Supaya keluarnya juga baik. Karena itu bicara soal hati, Alkitab bilang itu bicara tentang sesuatu yang penting. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu, dan bukan hanya sekedar jaga, Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya setiap hari engkau harus waspada dengan hatimu. Dengan kata lain, seakan-akan firman Tuhan itu minta kepada kita menjaga hati itu seakan-akan setiap hari kita khawatir. Saudara kalau khawatir akan sesuatu, saudara pasti panteng terus. Saudara ngerti panteng gak? Saudara pasti liatin terus, betul gak? Saudara kalau khawatir anak saudara belum pulang, tiap menit saudara jaga, betul gak? Saudara WA, nak udah di mana? Nak udah dapat Grab belum? Nak udah
Ini ngejagain anak beda sama istri ngejagain suami. Kalau istri ngejagain suami kadang-kadang cemburu saudara, bukan ngejagain. Istri baru keluar rumah, Pak udah di mana? Lagi buka pagar. Alkitab bilang menjaga hati dengan segala kewaspadaan artinya pay attention terus menerus. Seakan-akan saudara khawatir setiap detik hatimu tuh akan ngalamin sesuatu. Sehingga saudara jaga benar-benar. Kenapa? Kita mesti jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena Alkitab kasih kalimat selanjutnya. Karena hati bicara soal hidupmu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati dan pikiran kita sehat, maka outputnya itu akan seperti apa yang ada di dalam. Apa yang keluar dari hidup saudara, tindakan saudara, perkataan saudara, pikiran saudara, itu akan memperlihatkan kondisi hati saudara. Bisa nangkap maksud saya? Hati ini akan menentukan outputnya. Hati ini akan termanifestasi, kondisi hati saudara itu termanifestasi lewat apa? Lewat apa yang keluar dari hidup saudara. Kalau orang hatinya baik, yang keluar pasti baik. Kalau orang hatinya baik, walaupun tetangga beli mobil baru, dia belum ganti mobil dari sejak zaman dinosaurus, pasti hatinya baik. Dia akan senang. Tapi kalau orang hatinya nggak baik, tetangga bawa mobil baru, dia mikir kapan gua bisa cari batu, garetin itu mobil waktu ke pasar. Karena apa? Karena apa yang keluar dari hidup kita itu adalah manifestasi daripada hati kita. Kalau hati dan pikiran kita sehat, tindakan perkataan kita itu juga akan sehat, akan positif. Tapi perhatikan, namun tindakan yang positif itu belum tentu produk dari hati yang positif. Betul gak? Tapi kalau hatinya baik, keluarnya baik. Tetapi apa yang baik yang saudara lihat di depan, itu belum tentu semuanya produk dari hasil yang baik. Bingung? Apa ngerti? Soalnya antara bingung dan ngerti mukanya sama. Saudara bengong ngeliatin saya. Kalau di dalam baik, keluarnya baik. Dalamnya bagus, keluarnya bagus. Tapi apa yang bagus di luar, itu belum tentu berasal dari hati yang bagus. Markus 7 ayat 6b. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bagus gak saudara? Bagus. Kelihatan memuji Tuhan, kelihatan perkataannya semuanya baik, perkataannya semuanya manis. Tuhan tahu, makanya Tuhan bilang apa? Bangsa ini memuji aku, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi dikatakan apa? Padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya cuma lip sync doang. Dan Tuhan gak pernah tertipu dengan itu saudara. Tuhan gak pernah tertipu dengan air mata saudara di gereja. Halo. Karena banyak orang nangis, keluarin air mata. Selidik punya selidik. Ternyata dia baru diputusin pacarnya. Lagu gereja menyentuh dia. Bapak sentuh hatiku Tuhan, sentuh hatiku. Soalnya yang nyentuh hatiku udah putusin aku katanya. Tuhan gak pernah tertipu dengan bahasa tubuh kita loh. Tuhan gak pernah tertipu dengan perkataan kita. Tuhan tidak pernah tertipu dengan cara kita memuji Tuhan. Dan itu gak penting buat Tuhan semua itu. Sebab Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Karena itu Tuhan tahu, Tuhan bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku cuma dengan bibirnya. Tapi bukan bibirnya yang aku lihat. Bibirnya perkataan itu harus manifestasi dari apa yang di dalam. Padahal kata Tuhan hatinya jauh daripadaku. Dan itu lebih penting dari Tuhan. Bagi Tuhan. Yuk kita terus ya. Masih semangat? Kalau gak semangat kita makan pisang goreng depan. Tuhan ingin kita memiliki hati dan pikiran yang sehat. Seperti tadi saya katakan apa? Supaya outputnya sehat dan kita memuliakan Tuhan. Alkitab bilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Supaya kita punya hati dan pikiran yang sehat, maka perhatikan hati kita ini harus terarah. Saudara itu mesti punya kiblat dalam hidup ini. Betul gak saudara? Saudara kalau gak punya kiblat,
kiblat saudara, arah hidup saudara akan ditentukan oleh orang lain. Orang yang tidak punya tujuan, maka dia sedang menyerahkan orang lain untuk mengontrol hidupnya. Itu pasti. Lu mau makan apa? Terserah. Artinya apa? Lu yang tentuin dah. Kalau saudara nggak punya tujuan, artinya saudara menyerahkan kendali hidup saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. Pada akhirnya apa? Saudara nggak kemana-mana. Saudara cuma muter-muter di situ. Ini iya, itu iya, ini iya, itu iya. Tapi kalau saudara punya tujuan, maka saudara bisa lebih mudah menentukan apa yang mau saudara bawa, apa yang nggak harus saudara bawa. Kalau saudara tahu saudara mau pergi kemana, saudara akan tahu baju apa yang saudara mau bawa. Saudara mau lihat aurora di Antartika, nggak mungkin saudara bawa tank top. Itu cari mati namanya. Tapi kalau saudara mau ke pantai, nggak mungkin saudara bawa jaket bulu angsa. Itu sama-sama cari mati saudara. Karena itu saudara mesti punya direction yang jelas. Kalau kita mau punya hati yang bersih, maka kita mesti punya kiblat. Hati kita itu harus condong kepada ketetapan Tuhan atau selaras dengan keinginan Tuhan. Pasti hatinya bersih. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini yang harus jadi doa kita. Condongkan hati saudara kepada ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Nah, sebelum saya masuk kepada 3 poin yang akan saya bahas. 3 poin sederhana. Saudara pasti bisa melakukannya. Saya ingin kasih satu quote ini dulu. Your habits create the condition of your heart. Ingat ya, your habit creates the condition of your heart. Apa yang kebiasaan yang saudara bangun? Kalau saudara membangun kebiasaan yang jauh dari Tuhan, maka kondisi hatimu akan tidak baik. Tapi kalau saudara ingin menciptakan kondisi hati yang baik, bangun godly habits. Bangun spiritual habit. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kondisi hati saudara itu bisa condong kepada ketetapan Tuhan. Like what? Saudara hidup di dalam ketaatan. Saudara baca firman Tuhan. Saudara punya good relationship with God. Saudara menjaga hidup saudara tetap suci, tetap kudus. Saudara membangun kehidupan saudara, manusia spiritual saudara, untuk saudara tertarik kepada perkara-perkara rohani. Saudara bangun intelijen saudara dan manusia rohani saudara dengan mendengarkan khotbah-khotbah. Your habits will create the condition of your heart. Tapi sebaliknya kalau saudara demennya nonton drakor, saudara bangun habit yang sesuatu yang lain, maka kondisi hatimu juga akan ke situ. Saudara sering lihat drakor, apa kalau saudara lagi sedih, hati saudara condongnya akan ngingetin saudara akan apa yang saudara lihat. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang harus saudara lakukan, kebiasaan yang harus saudara bangun untuk memiliki healthy insight, hati yang bersih. Yang pertama. Hal yang pertama, saya tulis di sini, we have to hate. Kita harus membenci. Jangan buru-buru mikir saya pendeta sesat. We have to hate. Kita harus membenci. Mazmur 119 ayat 113 bilang begini. Orang yang bimbang hati ku benci. Tetapi Tauratmu ku cintai. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini. I hate the double-minded. But I love your law. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada yang harus kita benci supaya kita bisa mencintai. Dalam hidup ini, dalam hubungan kita sama Tuhan, ada hal-hal yang harus kita benci supaya kita bisa mencintai Tuhan. Bisa nangkap? Saya ulangin sekali lagi. Ada muka-muka belum makan pagi. Kalau kita ingin menjaga hati kita untuk bersih, maka ada hal-hal yang harus kita benci dalam hidup kita. Supaya kita bisa mencintai Tuhan. Alkitab bilang, I hate the double-minded.
Tuhan bilang apa dalam firman-Nya? Orang yang bimbang, double minded itu dia nggak punya ketetapan. Selalu bimbang ya. Ini orang yang nggak punya tujuan. Diajak ke Bandung mau, diajak ke Koprok mau, diajak ke Grogol mau, diajak kemana aja mau. Tapi Tuhan benci dengan orang yang seperti itu. Tetapi Alkitab bilang apa? Aku mencintai orang yang menyukai Tauratku. Tuhan memberitahu kepada kita untuk mencintai Tuhan, you must hate according to love. Supaya kamu bisa mencintai. Nah, Stephen Furtick berkata begini, ini seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, sebelum saya dapat melakukan melakukan apa yang saya sukai, saya harus tahu apa yang harus saya benci. Sebelum saya melakukan apa yang saya sukai, Stephen Furtick bilang, saya harus tahu apa yang harus saya benci. Sekali lagi saya ulangin supaya saudara ingat. Untuk memiliki hati yang sehat, maka kita harus membuat keputusan untuk membenci yang tidak sehat. Itu maksud saya. Supaya kita punya hati yang sehat, kita perlu membuat keputusan. Membuat keputusan itu sangat penting dalam hidup kita. Karena hidup kita diisi dengan keputusan demi keputusan yang kita buat. Selesai kebaktian, saudara mau kemana? Itu pun keputusan yang saudara buat. Betul gak? Saudara mau makan. Oke, makan apa? Itu pun sebuah keputusan. Yang satu pengen makan bakmi, yang satu pengen makan steak, yang satu pengen makan apa tuh? Di bawah tuh ada yang enak tuh, pork village. Itu Haucha Senjimping, saudara. Saya pelayanan di sini berkali-kali, baru beberapa waktu yang lalu diajak teman saya makan situ. Ternyata mati nggak merem kalau belum makan itu, saudara. Itu sebuah keputusan yang saudara buat. Saudara mau pergi ke gereja pakai baju apa, itu sebuah keputusan. Nah, untuk memiliki hati yang sehat, buatlah keputusan untuk membenci apa yang membuat hatimu tidak sehat. Saya berikan beberapa contoh sederhana tentang membenci supaya kita bisa mencintai. Saudara harus membenci yang namanya rasisme supaya saudara bisa mencintai semua manusia dari berbagai golongan. Saudara harus membenci ketidakdisiplinan supaya saudara bisa mencintai yang namanya keteraturan. Saudara harus membenci kebohongan supaya saudara bisa mencintai kejujuran. Saudara harus membenci kehilangan hubungan dengan Tuhan agar saudara bisa mencintai hubungan dengan Tuhan. Saudara harus membenci dosa supaya bisa mencintai yang namanya kekudusan. Saudara harus membenci yang namanya tidur sebentar lagi, perkataan sebentar lagi deh. Supaya saudara bisa mencintai yang namanya tepat waktu. Saudara harus membenci yang namanya sakit, supaya saudara bisa mencintai yang namanya hidup sehat. Saudara harus membenci kemalasan, supaya saudara bisa mencintai kesuksesan. Beberapa contoh sederhana yang harus saudara lakukan. Supaya saudara bisa memiliki hati yang bersih, yaitu dengan membenci hal-hal yang bisa membuat hatimu gak sehat. Ibrani 1 ayat 9 berkata begini, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Mencintai dan membenci. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu buku namanya To End All Wars, mengakhiri semua perang. Nah, di dalam buku itu penulis yang namanya Ernest Gordon menceritakan kisah nyata. Pada waktu sekelompok tahanan perang Skotlandia itu ditawan oleh Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua, dan mereka harus bekerja membuat rel kereta api di jawatan kereta api Birma selama Perang Dunia Kedua. Jepang ada di situ dan mengalahkan Skotlandia, dan kemudian Skotlandia tentaranya disuruh kerja paksa. Nah, saudara-saudara, diceritakan di situ satu hari selesai mereka semua tentara Skotlandia tawanan perang ini selesai bekerja, maka seperti biasa peralatan kerja mereka dihitung. Apakah ada yang hilang atau tidak? Nah, hari itu saudara, ketika selesai menghitung peralatan kerja, pada waktu mereka mau bubar, maka ketua tentara Jepang yang menawan tentara Skotlandia itu meminta mereka untuk berkumpul kembali. Karena kenapa? Karena dia berkata bahwa seorang tentara tahanan itu sudah mengambil sebuah alat untuk bekerja pada hari itu.
Dan kemudian kepala tentara Jepang ini bertanya, siapa yang curi? Ayo ngaku. Maju ke depan. Cuma nggak ada yang maju. Dan kemudian saking emosinya, dalam kemarahan yang besar, kepala tentara Jepang ini berteriak apa? Semua akan mati, semua akan mati. Jadi dia berniat untuk membunuh semuanya, saudara. Saya beri kesempatan sekali lagi, siapa yang mengambil maju ke depan? Cuma nggak ada yang maju ke depan, saudara. Dan kemudian kepala tentara Jepang ini mengambil pistol, siap-siap untuk menembak semua tahanan tentara Skotlandia itu. Karena nggak ada yang mengaku, saudara. Pada waktu tentara Jepang ini mengambil pistolnya, ada salah satu orang dari prajurit Skotlandia itu maju ke depan, berdiri dengan tegap di depan kepala tentara pasukan Jepang ini. Dan kemudian berkata apa? Saya yang mengambil. Kemudian dengan marahnya, saudara, kepala tentara Jepang ini memukuli tawanan Skotlandia ini. Dipukulin sampai berdarah. Oh, ini tawanan ini diam aja gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai akhirnya dipukulin pakai laras senjata. Bahkan sampai tentara Jepang ini udah tahu bahwa tentara Skotlandia itu udah mati. Dia masih pukulin terus. Dan tentara yang lain gak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka tahanan. Setelah memuaskan emosinya, maka tentara Jepang ini pergi dan pasukan itu dibubarkan. Dan teman-teman daripada tentara Skotlandia yang meninggal ini, ngangkat mayat itu dan kemudian kuburin. Dan kemudian peralatan kerja itu dihitung kembali. Dan apa yang terjadi? Apa yang ditemukan? Ternyata tidak ada satupun yang hilang. Pada waktu yang pertama, tentara itu hanya salah hitung. Ternyata nggak ada yang hilang. Tetapi dalam kemarahannya, saudara, tentara Jepang ini membunuh orang yang nggak bersalah. Nah, yang saya mau katakan adalah begini. Tentara Skotlandia yang berkorban, dia harus membenci nyawanya dulu untuk dapat mencintai nyawa teman-temannya. Bisa nangkap maksud saya? Dia harus membenci nyawanya dulu. Kalau dia nggak benci nyawanya, dia nggak bisa maju ke depan hari itu. Dia harus membenci nyawanya dulu. Dia harus membenci dirinya. Dia harus membenci hidupnya lebih dulu. Baru dia bisa mencintai teman-temannya. Maukah kita membenci apa yang tidak menyukakan hati Tuhan supaya kita bisa menyukakan hati? Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa punya hati yang sehat, kebiasaan yang kita bangun adalah know where to hide. Kita harus tahu kemana kita harus bersembunyi. Mazmur 119 ayat 114a berkata demikian. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. You are my hiding place and my shield. Tuhanlah yang menjadi tempat persembunyianku, kata Daud. Dan yang menjadi perisaiku. Saudara, kemana saudara bersembunyi ketika lawan datang? Di mana tempat persembunyian saudara? Di mana tempat di mana saudara bisa merasakan nyaman ketika saudara mengalami kesulitan hidup? Apa yang menjadi perisai saudara ketika pencobaan datang dalam hidup saudara? Kita perlu tahu, penting untuk kita tahu di mana tempat persembunyian kita. Sebab tempat persembunyian itu yang akan menentukan tingkat kekuatan kita. Seringkali kita mencari tempat persembunyian yang justru melemahkan kita dan bukan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ada satu kisah, satu hari Daud sebelum dia menjadi raja, dia tuh diancam mau dibunuh sama Saul, saudara. Dan saking ketakutannya, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan frustasi, saudara, karena intimidasi Saul, Daud itu lari dan ngumpet di satu goa, namanya goa apa saudara kalau saudara ingat? Goa Adulam. Ya. Dia lari ke dalam goa Adulam. Coba kita lihat 1 Samuel 22 ayat 1a, dikatakan lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke goa Adulam. Nah, kata Adulam itu berarti memiliki arti tempat yang tertutup. Itu arti dari kata Adulam. Tempat yang sangat terisolasi, tempat yang sangat tertutup. Nah, waktu Daud datang ke situ, ke dalam Gua Adulam, siapa yang ada di situ? Kita lihat ayat 22, ayat 2a, 1 Samuel 22. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran.
Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bayangin Daud yang lagi rusak hidupnya, Daud yang lagi takut, yang hatinya lagi nggak beres, ngumpul di situ sama orang-orang yang hatinya nggak beres. Orang sakit sama orang sakit, nggak akan ada yang sembuh. Cuma kita berasa kalau kita ngobrol sama orang sakit kita jadi sembuh, bukan sembuh. Yang terjadi adalah saudara sepenanggungan. Sama-sama lagi sakit. Tapi kita berasa sembuh. Makanya orang yang lagi terluka nggak boleh pacaran sama orang terluka. Saudara berasa comfort kalau ngobrol sama orang yang senasib sepenanggungan. Betul gak saudara? Alasannya kenapa? Dia bisa ngerti gua. Dia bisa ngerti gua, betul. Tapi dua-duanya gak bisa saling nyembuhin. Kita mesti realize bahwa dia orang sakit, kita orang sakit. Dia cuma bisa ngerti keadaan kita. Kenapa? Karena dia juga ngalamin. Orang yang pernah sakit bisa ngerti orang yang sedang mengalami sakit yang seperti dia dulu. Dibandingin orang yang gak pernah ngalamin itu. Tapi cuma ngerti doang, bisa nyembuhin gak? Belum tentu. Waktu Daud ada di Gua Adulam itu bukan menjadi tempat di mana dia itu mendapatkan kekuatan. Tetapi dia kumpul sesama orang sakit. Bahkan Alkitab bilang apa? Dia bukan cuma ngumpul, dia jadi ketuanya saudara. Ketua Kaipang. Kira-kira gitulah saudara. Karena yang ngumpul kan orang-orang susah. Orang-orang yang dikejar piutang gitu ya. Kalau di film silat, Daud itu jadi ketua Kaipang. Udah nonton filmnya Donian belum? Katanya bagus tuh saudara. Saudara mesti nonton. Beberapa teman yang cerita katanya bagus. The moral of the story-nya bagus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daud gak bisa ngapa-ngapain di situ. Daud gak bisa ngapa-ngapain di situ. Dia mesti keluar dari Gua Adulam itu. Saudara-saudara, apa yang menjadi tempat persembunyian saudara hari ini? Saudara harus mencari tempat persembunyian yang bisa membuat saudara bangkit kembali. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, tempat persembunyian yang bisa membuat saudara refresh, saudara bangkit kembali, yang tidak akan melemahkan. Tempat persembunyian di mana di situ ketika saudara masuk ke tempat persembunyian itu, masuk ke dalam hiding place itu, saudara bisa melihat masa depan saudara kembali. Saudara bisa melihat your future kembali. Saudara bisa melihat harapan kembali. Dan tempat itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan perisaimu. Di tahun 2025 ini saudara, kita mengakhiri dengan pesta kembang api. Ada yang lihat pesta kembang api gak? Saya sih kagak sih. Saya cuma dengar bunyinya aja, bletor gitu kan. Bikin saya gak bisa tidur. Tapi apakah kemeriahan kembang api itu berlangsung sepanjang tahun ini? Ternyata tidak. Ada banyak orang mengakhiri tahun 2024 dengan pesta kembang api, tetapi memasuki tahun 2025 dengan kesenyian, dengan ketakutan. Tidak ada lagi keceriaan setelah lewat satu hari. Tapi saya mau katakan kepada saudara, if you put God as your hiding place, you won't be afraid. Ingat apa yang saya katakan, bukan apa yang di depanmu yang menentukan keberanianmu. Bukan situasi yang baik yang membuat saudara tenang. Bukan. Jangan jadikan output untuk mempengaruhi dan menentukan input saudara, insight saudara. Sekali lagi, nyimak ini baik-baik dan ingat ini baik-baik. Jangan jadikan output untuk menentukan yang di dalam sini. Tapi buatlah yang di dalam sini bagus. Sehingga ini bisa mengendalikan output di luar. Memberikan respon yang baik apapun output yang di luar. Kalau saudara yang di dalam ini tergantung dari output, yang di luar itu tidak bisa saudara kendalikan. Saudara kalau senang, kalau nggak hujan, saudara bisa kendalikan hujan? Nggak bisa. Oh saya happy kalau saya jadi arsitek. Memang langsung jadi arsitek? Enggak juga. Tapi kendalikan yang di sini, buat yang di sini bagus, sehingga apapun outputnya, yang di sini akan tetap memancarkan yang baik. Halo.
Ada satu cerita pada waktu Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari kelompoknya, saudara. Pada waktu itu mereka ada di sebuah pulau di Pasifik. Dan karena pertempuran yang sangat hebat, dia terpisah dari rekan-rekannya sendirian. Dan kemudian dia lari sendirian, dia bersembunyi karena dia tahu dari kejauhan, dia lihat ada sekelompok musuh yang lagi cari dia. Dan saudara-saudara, dia berusaha lari ke bukit, dan kemudian menemukan beberapa gua di bukit. Gua itu biasanya ada di bukit, dan itu tempat persembunyian, saudara. Nah, pada waktu itu dia memilih satu gua, dan secara cepat dia merangkak masuk ke dalamnya, saudara. Ke salah satu gua itu, saudara. Dan dia merasa aman untuk sementara. Tetapi dia tahu bahwa sebetulnya dia tidak aman. Bahwa sebetulnya dia sudah tercium sama tentara musuh, dan tentara musuh sedang bergerak. Dan dia nggak tahu apakah hari ini atau besok tentara musuh itu akan sampai ke tempat goa di mana dia ngumpet. Pasti tentara musuh akan cek semua goa yang ada di situ. Tapi dia memutuskan untuk diam di sana karena dia capek, dia juga merasa aman sendirian, untuk mau merasa nyaman untuk sementara waktu. Dan kemudian di goa itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungi saya. Apapun yang terjadi, dia bilang, aku tetap mencintai Tuhan dan mempercayai Tuhan. Setelah dia berdoa, dia tiarap, saudara. Dia ngumpet. Dan beberapa waktu kemudian, dia mulai mendengar dari kejauhan ada sayup-sayup suara manusia, dan dia tahu itu tentara musuh. Yang makin lama makin mendekat, saudara. Dan pada waktu dia tiarap dengan perasaan khawatir, dia melihat, saudara, bahwa di mulut lubang itu ada sebuah laba-laba, seekor laba-laba, itu yang sedang membuat jaring. Sarang. Dan kemudian dia bilang, Tuhan, yang aku butuhkan adalah sebuah tembok yang menutupi. Sehingga tentara itu gak bisa ngelihat goa ini. Tapi kenapa Tuhan memberikan seekor laba-laba yang membuat sarangnya? Kali ini rasanya Tuhan tidak akan menolong saya. Dia bilang gitu. Dan kemudian dia bersembunyi lagi, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba dia mendengar suara manusia itu makin lama makin dekat, saudara. Dan kemudian dia mendengar dan dia tahu bahwa suara musuh itu ada di depan gua itu. Tapi kemudian lewat. Musuh itu gak masuk. Dia lewatin lubang itu, tapi gua-gua yang di sebelahnya dimasukin. Tentara ini, saudara, akhirnya selamat. Dan waktu dia selamat, dia baru menyadari bahwa Tuhan menyediakan seekor laba-laba untuk membuat sarang. Justru sarang itulah yang dipakai Tuhan menjadi perlindungan. Ketika tentara itu melihat bahwa di goa, di mulut goa ini ada sarang laba-laba, mereka berpikir apa? Pasti nggak ada orang di dalam. Karena kalau ada orang masuk ke dalam, sarangnya pasti akan koyak. Tentara ini baru menyadari bahwa sarang laba-laba itu adalah penyelamat yang Tuhan sediakan. Sehingga dia berkata begini, ini kejadian betul. Dia bilang gini, tanpa Tuhan, sebuah tembok pertahanan hanya akan seperti jaring laba-laba. Tetapi bersama dengan Tuhan, sebuah jaring laba-laba akan menjadi seperti sebuah tembok pertahanan. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah. Itu yang saya bilang, bukan apa yang ada di depanmu, tapi siapa yang bersama dengan engkau. Itu yang akan menentukan kekuatanmu. Ayat terakhir sebelum poin nomor 3. Saya akan cepat selesaikan di poin nomor 3 ini. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian saudara. Jangan lari ke tempat yang salah. Jangan mencari kekuatan di tempat yang salah. Jadikan Tuhan your hiding place. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kebiasaan yang harus kita bangun supaya kita punya hati yang sehat. Know where to hope. Mengetahui kemana kita berharap. Mazmur 119 ayat 114b berkata begini. Aku berharap kepada firman-Mu. I hope in your words. Aku menaruh pengharapanku. Perhatikan, pemazmur tidak berkata aku mempunyai pengharapan.
Tetapi pemazmur berkata, aku berharap. Ngerti bedanya? Pemazmur gak melihat pengharapan. Dia gak bilang, aku punya pengharapan. Tapi pemazmur berkata, aku menaruh pengharapanku. Artinya apa? Ada suatu keputusan yang dia buat. Untuk menaruh pengharapannya, untuk mempercayai Tuhan, untuk menaruh pengharapannya di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu perlu menjadi dasar dari kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Akan ada perbedaan orang-orang yang berjalan dengan iman dan tanpa iman. Orang yang berjalan dengan iman akan selalu memiliki pengharapan. Kenapa? Karena iman tidak didasarkan oleh apa yang dia lihat di depan mata. Iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat, Alkitab bilang. Iman itu bicara tentang sesuatu yang kita nggak lihat secara fisik di depan mata, tapi kita bisa melihatnya dengan mata rohani kita kalau kita punya iman. Dan iman itu dasarnya adalah perkataan Tuhan. Nah, ini yang penting. Iman itu dasarnya bukan perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Dan Alkitab bilang tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Itu ada firman. Allah tidak lalai menepati janjinya. Dan tidak ada satupun perkataan Tuhan yang tidak ditepati. Jadi kalau iman saudara itu dasarnya dibangun, ingredientsnya adalah perkataan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Maka ini akan menjadi dasar yang teguh untuk perjalanan hidup saudara. Kemana saudara menaruh pengharapanmu? Jangan menaruh pengharapanmu kepada sesuatu yang berubah. Oh Pak, saya taruh pengharapan saya kepada deposito saya Pak. Saya punya deposito banyak Pak. Depositomu sekarang bisa berubah. Keadaan ekonomi bisa berubah. Bahkan anakmu pun bisa berubah. Betul gak? Banyak orang tua menaruh pengharapannya kepada anak akhirnya jadi kecewa. Kenapa? Yang namanya manusia bisa berubah. Berapa banyak kita dengar cerita anak dididik dari kecil, disayang, orang tua berkorban, udah gedenya malah puhau. Ngerti puhau? Cari nanti di Alkitab. Di Alkitab nggak ada puhau, di kamus. Berapa banyak orang tua berkorban buat temennya, percaya sama temennya dihianati. Betul gak saudara? Kalau saudara taruh pengharapanmu kepada sesuatu yang bisa berubah, maka saudara naruh pengharapan di tempat yang gak benar. Ada gak yang gak bisa berubah? Ada. Namanya apa? Perkataan Tuhan. Firman Tuhan tinggal tetap dulu sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Dengarkan perkataan Tuhan. Kenali perkataan Tuhan. Kenali suara Tuhan. Dan pada waktu engkau di dalam himpitan, engkau butuh kekuatan, perkataan itu akan terngiang-ngiang. Pernah gak saudara dengar orang bilang begini, teman saudara lagi cerita nih. Dia lagi cerita masa kecilnya, saudara udah kawin gitu ya. Ceritanya kita udah berkeluarga lah. Ini lagi cerita pengalaman puluhan tahun yang lalu. Terus dia lagi cerita masa kecilnya, dia bilang begini, gua ingat kata bapak gua. Pernah gak dengar teman cerita gitu? Atau saudara yang masih punya ingatan gak tentang apa perkataan papi saudara? Hah? Apa demensia semua gitu? Peristiwa-peristiwa paling enggak satu aja, pasti ada yang saudara ingat. Perkataan papi saudara paling ada yang tahu. Pasti ada yang saudara ingat. Saya suka dengar teman saya bilang, gua ingat tuh bapak gua ngomong gini sama gua. Wih, dia enggak lupa. Ada enggak perkataan bapak yang saudara ingat? Kenapa kita jadi lemah? Karena seringkali kita enggak ingat perkataan bapak kita. Kenapa tuh teman saya bisa ingat terus perkataan bapaknya? Karena saya yakin perkataan itu menenangkan hati dia. Sehingga dia bisa ingat sampai dia udah berkeluarga puluhan tahun yang lalu. Gimana caranya supaya kita bisa ingat perkataan bapak kita? Ya mesti dengerin. Gimana caranya dengerin? Baca Alkitab tiap hari ya. Oke? Mulai hari ini dengan benar. Bangun dasar yang kuat mengawali hari ini. Dan saya percaya bahwa saudara akan kuat melewati tahun ini. Saya katakan sekali lagi, tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.
Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, amin. Coba bilang kiri kanan saudara dan bilang yuk bangun kebiasaan supaya hati kita sehat. Tadi yang pertama apa, masih ingat gak? Yang pertama apa? We have to hate. Membenci yang membuat hati kita gak sehat. Membenci dosa, membenci ketidakkudusan. Yang kedua apa? Nowhere to hide. Ya. Apa yang menjadi tempat persembunyian saudara, perisai saudara. Yang ketiga, nowhere to hope. Taruh pengharapan saudara di atas sesuatu yang firm. Pabrik-pabrik luar negeri juga gak mau bangun pabrik di Indonesia kalau kebijakannya gak firm. Berubah terus. Kenapa kok kita taruh pengharapan kita di sesuatu yang bisa berubah? Deposito saudara, apa, uang saudara. Ada orang yang senang lihat depositonya, kenapa? Buku tabungan nolnya banyak. Nol banyak gak ada angkanya depan juga gak ada gunanya saudara. Taruh pengharapanmu dalam Tuhan, amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi dan katakan, Tuhan telah kulihat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saja kita buka kedua tangan kita, serahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan, kami tahu akan ada banyak godaan yang bisa mencemarkan hati kami. Karena itu Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami bisa punya hati yang bersih, supaya terpancar kehidupan yang bersih, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menjaga hati kami lebih lagi dari sebelumnya. Supaya kami bisa punya kehidupan yang memberkati orang lain dan orang melihat kami dan memuliakan Bapa di surga. Lindungi kami dari hal-hal yang bisa mencemarkan hati kami. Jangan Tuhan, kami gak mau hati kami jauh dari Tuhan.
Kami gak mau hati kita kotor sehingga gak bisa menjadi tempat Roh Kudus berdiam di dalam kami. Kami mau jaga hati kami. Kami mau punya hati yang bersih. Karena itu kami angkat kedua tangan kami dan minta, Tuhan tolonglah kami. Kami gak kuat. Kami manusia yang terbatas. Tapi kami percaya dengan keinginan, kerinduan dan pertolongan Roh Kudus, kami akan setia sampai akhir. Matikan firman-Mu dan berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Selamat tahun baru sekali lagi, Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Pastor Jeffrey, biar pelayanannya diberkati Tuhan lebih lagi. Oke, sebelum kita mau melakukan persembahan, sebelum kita memberikan persembahan, boleh saya undang Pak Robert dulu untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan firman Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, maaf. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam Filipi 4, yang ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus kepada saudara. Jadi di minggu yang pertama ini, di tahun 2025 ini, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir apapun juga. Percaya bahwa Allah kita yang akan memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah yang kita sembah yang akan melimpahkan kekayaan di dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluanmu mulai hari ini dan seterusnya saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah tolong kita di tahun 2024, saya percaya di minggu ini, di tahun yang baru 2025, Tuhan akan terus menolong kita. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bahwa kami biarlah Tuhan, hati kami terus melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 12 Januari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau
Berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu di GBIWO ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu pertama di 2025 ini Tuhan. Kami datang ke rumah Tuhan, kami memuji, menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang mengingatkan untuk setiap kami. Biar di tahun 2025 ini Tuhan kami tetap memiliki hati yang bersih, hati yang murni, hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan, dan kami menjaga hati kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Jeffrey Rama yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, lebih lagi mengurapi, lebih lagi ya Tuhan. Engkau memberikan tuntunanmu ya Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanannya, bahkan Kau pakai Tuhan Pastor Jeffrey Rahma lebih lagi Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, firman Tuhan, berita firman Tuhan boleh disampaikan, banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, berkati kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat pemimpin rohani kami, Pastor Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala kami, sebagai gembala sidang kami Tuhan, beserta keempat wakil gembala. Biar pengurapan yang baru turun Tuhan, biar visi-Mu, misi-Mu ya Tuhan Kau menyampaikannya Tuhan buat gembala sidang dan keempat wakil gembalanya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Kami bawa juga gembala rayon kami CK9 ya Tuhan, Bapak Sony Waplau Tuhan. Biar Tuhan juga terus yang mengurapi, Tuhan terus yang menuntun dalam kehidupan, dalam pelayanan, di dalam pengembalaan di CK9 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Iwan dan juga Pastor Ola Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala yang Tuhan berikan di gereja ini Tuhan. Biar pengurapan yang baru Tuhan turun dan Kau memberikan tuntunan, Kau memberikan visi hati-Mu ya Tuhan kepada Gembala dan Ibu Gembala kami untuk boleh Tuhan bawa gereja ini seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat umat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, bahkan yang mungkin belum bisa hadir karena mungkin masih ada dalam liburan atau mungkin ada dalam aktivitas lainnya. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami di 2025 ini Tuhan, yang membawa setiap umat-Mu di dalam terobosan demi terobosan, di dalam kemenangan demi kemenangan, dan kami akan lebih daripada pemenang Tuhan. Yang sakit biar sembuh di dalam nama Yesus. Karena Allah kuasa bilut-bilut darah Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan umat-Mu di 2025 ini juga Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan akan bangkitkan dari gereja ini satu generasi penuai ya Tuhan. Karena kami ada di dalam tahun penuaian, dan biar generasi penuai jiwa di akhir zaman ini Tuhan bangkitkan. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa kami Tuhan. Di siang hari ini kami melepaskan berkat atas bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan keamanan, ketentraman, kedamaian Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, biar Tuhan terjadi penuaian yang besar atas bangsa ini, di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu ada rencana Tuhan yang besar atas bangsa kami di 2005 ini ya Tuhan. Melalui kehadiran gereja-Mu ya Tuhan. Biar gereja-Mu bergandengan tangan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau ubahkan bangsa ini menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah pagi siang hari ini, dan sebentar kami akan mengakhiri, kami akan menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, anak, cucu, menantu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Sang Raja atas gunung dan